Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Dewi Puspitasari, NIM 190512144060 dari Sistem Informasi 2019B akan menjelaskan tentang web server dan DNS. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang web server terlebih dahulu. Apa sih itu web server? Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, yang kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau dokumen HTML. Cara kerja dari web server adalah saat pengambilan halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request dikirimkan ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. HTTP server merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL atau alamat situs web serta HTTP atau protokol yang digunakan browser untuk menampilkan halaman website. Kemudian, web server mengirimkan HTTP respon ke browser dan meresponnya menjadi halaman situs web. Pada saat web server menerima HTTP request dari browser, jika diperlukan, web server akan mengirimkan query ke database untuk memenuhi permintaan HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Fungsi dari web server. Secara umum, ada beberapa fungsi web server, yaitu adalah 1. Memastikan modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. 2. Membersihkan penyimpanan change dan modul yang tidak terpakai. 3. Melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Namun, jika dipisahkan berdasarkan pengertian web server sebagai hardware dan web server sebagai software, maka fungsinya sebagai berikut. Sebagai hardware, menjadi tempat penyimpanan data seperti HTML dokumen, gambar, file CSS, stylesheet, dan file JavaScript, serta konten halaman website. Sedangkan sebagai software, yaitu sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Berikut adalah produk web server, dapat kita lihat di tabel ini. Selain 5 besar web server pada tabel di atas ini, ada banyak sekali layanan yang ditawarkan, antara lain adalah Storage Server IBM, Servers, Unicorn, Zook, Kestrel, Jetty, dan masih banyak lagi. Masuk pada DNS. Apa sih itu DNS? DNS atau Domain Name Server adalah sebuah sistem yang menghubungkan URL dengan IP address, di mana untuk mengakses internet seharusnya kita perlu mengirimkan atau mengetikkan IP address sebuah website. Namun, cara ini cukup merepotkan karena artinya kita perlu punya daftar lengkap IP address sebuah website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. Maka dari itu, ada sistem NS, di mana sistem NS tersebut adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk kita. Kini, kita dapat tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalkan, kita ingin mengakses Google, alih-alih menulis IP address-nya 172.217.0.142 ke dalam address bar, namun kita hanya perlu mengetikkan atau memasukkan alamat google.com. Fungsi DNS lainnya adalah meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain dan meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan.
Berikut ini saya akan melakukan simulasi jaringan web server dan DNS. Pertama-tama kita gambar dulu skema jaringan di Cisco Packet Tracker, di mana sebenarnya skema jaringan ini merupakan gabungan dari skema yang ada pada video-video saya sebelumnya. Namun perbedaannya di sini ada tambahan web server, FTP server, dan mail server, di mana web server memiliki IP 43.43.43.1 dengan gateway 43.43.43.3 dan DNS server 33.33.33.1. Sedangkan untuk FTP server memiliki IP 43.43.43.2 dengan gateway 43.43.43.3 dan DNS servernya 33.33.33.1. Sedangkan untuk mail servernya memiliki IP 43.43.43.4 dengan gateway dan DNS server yang sama dengan web server dan FTP server. Di sini saya akan membahas web server terlebih dahulu, langsung ke percobaannya. Langkah yang pertama adalah pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama pada jaringan PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat terhubung dengan web server. Kita klik PC 1, command prompt. Untuk mengetahui jaringan terhubung atau tidak, kita tulis ping. IP-nya web server tadi adalah 43.43.43.1. Kita tunggu balasan dari web server. Jika ada balasan, sudah ada balasan seperti ini atau reply from, berarti PC 1 sudah terhubung dengan baik pada web server. Lalu kita lakukan hal yang sama pada PC 4. Klik desktop, command prompt, tulis ping 43.43.43.1. Kita tunggu balasan. Jika sudah ada balasan seperti ini juga, berarti sudah terhubung dengan baik juga pada web server. Lanjut ke laptop 0. Kita lakukan hal yang sama. Kita tunggu balasan. Sudah ada balasan, berarti sudah terhubung dengan baik. Lanjut ke smartphone. Klik desktop, command prompt. Kita ketik ping 43.43.43.1. Sudah ada balasan. Berarti sudah dapat dipastikan bahwa smartphone terhubung dengan baik pada web server. Jadi di sini sudah dipastikan bahwa PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone sudah terhubung dengan baik pada web server. Lanjut ke perintah berikutnya, yaitu adalah nyalakan servis HTTP di komputer web server, kemudian edit file index.html sehingga seperti berikut. Kita kembali ke web server, kita klik service, klik HTTP, ini index, ini edit, lalu kita ke perintah selanjutnya, yaitu adalah ganti isi index HTML sehingga menjadi ini. Jadi kita copy saja. Kita klik edit, kita copy, kita save, lalu kita klik yes, lalu kita keluar. Lanjut ke perintah berikutnya, yaitu adalah pada PC 1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL 43.43.43.1. Jika berhasil, maka akan tampil seperti berikut. Jadi kita coba dari PC 1 terlebih dahulu ke web browser, kita klik, kita tulis di tab URL-nya 43.43.43.1. Kita klik go atau kita klik enter, lalu akan tampil gambar seperti ini sesuai pada perintah. Jadi
simulasi pada PC1 sudah berhasil. Kemudian lanjut pada laptop 0. Kita ke web browser, kita lakukan yang sama. Kita klik 43.43.43.1. Nah, hasilnya juga sama seperti yang diperintah. Berarti untuk simulasi web server sudah selesai dan berjalan dengan baik. Kemudian kita akan lanjut ke DNS. Kita langsung ke percobaannya DNS. Yang pertama itu adalah pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan PC1, PC4, laptop, smartphone dapat terhubung dengan DNS server dengan IP 33.33.33.1 dan web server 4 dengan IP 43.43.43.1 serta FTP server dengan IP 43.43.43.2. Nah, tadi pada simulasi web server kita sudah mengecek dan sudah memastikan bahwa PC1, PC4, laptop, dan smartphone sudah terhubung baik dengan web server, maka kita tidak perlu lagi mengeceknya. Di sini kita hanya perlu mengecek FTP server dan mail server, dan DNS server. Kita ke PC1, command prompt, kita tulis IP-nya DNS, kita tulis ping 33.33.33.1. Kita tunggu balasan dari DNS. Nah, jika sudah ada balasan dari DNS, berarti jaringan ini sudah terhubung dengan baik. Kemudian pada PC4, kita lakukan hal yang sama. Ping 33.33.33.1. Sudah ada balasan dari DNS yang berarti ini sudah terhubung dengan baik. Kemudian lanjut ke laptop 0. Kita lakukan hal yang sama. Sudah ada balasan, berarti jaringan ini sudah terhubung baik pada DNS server. Lanjut pada smartphone, kita lakukan yang sama, tulis ping 33.33.33.1. Di sini sudah ada balasan, berarti sudah terhubung dengan baik. Jadi dapat dipastikan bahwa PC1, PC4, laptop, dan smartphone terhubung dengan baik pada DNS server. Lalu kita lakukan atau kita pastikan apakah hal itu sama pada FTP server. Kita ke command prompt, kita tulis ping 43.43.43.2. Kita tunggu balasannya. Sudah ada balasan atau reply form, maka ini sudah terhubung dengan baik pada FTP server. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada PC4. Kita tulis ping 43.43.43.2. Sudah ada balasan yang berarti PC4 sudah terhubung dengan baik pada FTP server. Kita lakukan hal yang sama pada laptop. Sudah ada balasan juga dari FTP server yang berarti sudah terhubung dengan baik pada laptop. Lanjut ke smartphone, kita lakukan hal yang sama. Sudah ada balasan yang berarti smartphone terhubung dengan baik pada FTP server.
Dari sini sudah dapat dipastikan bahwa PC 1, PC 4, laptop, smartphone sudah terhubung dengan baik pada web server, FTP server, dan DNS server. Kemudian lanjut pada perintah berikutnya, yaitu adalah aktifkan servis DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. Kita ke DNS server, kita ke servis, kita klik DNS. Di sini kita tambahkan seperti gambar, yaitu adalah yang pertama ftp.jarcom.com dengan tipe record dan alamatnya adalah 43.43.43.2. Kita lakukan satu persatu, yaitu ftp.jarcom.com dengan tipe record. Alamat address-nya adalah 43.43.43.2. Lalu kita tambahkan saja. Lanjut pada list yang kedua, yaitu adalah jarcom.com dengan tipe record, alamatnya 43.43.43.1. Kita klik jarcom.com tipe record dengan alamatnya 43.43.43.1. lalu kita tambahkan, dan yang ketiga itu adalah www.jarcom.com dengan tipe Gmail dengan alamatnya itu adalah jarcom.com, dimana ini adalah sebuah rujukan dari alamat jarcom.com-nya sendiri. Karena tidak dipungkiri nanti user akan menuliskan www.jarcom.com, dan ini agar memudahkan server atau web servernya itu tidak tersasar atau tidak keliru dalam mengirimkan datanya. Kita tulis www.jarcom.com, kemudian tipenya Gmail dengan rujukannya itu adalah jarcom.com. Kita tambahkan saja. Setelah itu kita keluar. Kita lanjut pada perintah berikutnya, yaitu adalah pada PC 1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut. Di sini adalah nslookup-nya itu adalah jarcom.com dan www.jarcom.com. Kita lakukan pada PC 1, ke command prompt, kita lakukan tulis nslookup jarcom.com. Nah, sudah dapat hasilnya. Lalu kita nslookup www.jarcom.com. Hasilnya sudah seperti pada gambar. Lalu kita lanjut ke laptop 0. Kita lakukan yang sama, yaitu adalah nslookup jarcom.com. Sudah dapat hasilnya. Lalu kita lakukan nslookup lagi www.jarcom.com. Sudah berhasil. Lalu kita lanjut pada perintah selanjutnya, yaitu adalah pada PC 1 dan laptop buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL jarcom.com atau www.jarcom.com. Jika berhasil, maka akan tampil seperti ini. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kita coba, kita cek. Kita ke web browser. Klik di tab URL-nya itu adalah jarcom.com. Nah, hasilnya sudah sama, dan jika ini diganti dengan www.jarcom.com, maka hasilnya harus sama juga. Nah, hasilnya juga sama, tidak ada perubahan, karena memang seharusnya sama. Dan kita
kita lakukan juga pada laptop. Klik tulis jarcom.com, kemudian lanjut nulis www.jarcom.com. Oke, hasilnya tetap sama. Seperti ini sudah berhasil. Kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu adalah pada PC 1 dan laptop jalankan perintah nslookup ftp.jarcom.com. Kita lakukan. PC 1, kita kembali ke command prompt, kita tulis nslookup ftp.jarcom.com. Nah, hasilnya sudah sama seperti yang ada di perintah gambar. Kemudian lanjut ke laptop, kita lakukan hal yang sama. Kita ke command prompt nslookup ftp.jarcom.com. Hasilnya juga sudah keluar, berarti ini sudah selesai. Kita lanjut ke perintah selanjutnya. Buat koneksi ke FTP server dari PC 1 dan laptop dengan perintah sebagai berikut. Perintahnya adalah ftp.jarcom.com. Di sini ada username dan password, dan untuk mengetahui simulasi ini password dan username-nya apa, kita ke FTP server. Kita ke service, kita ke FTP. Di sini username-nya adalah Cisco dan password-nya adalah Cisco. Di sini perlu diingat, nanti kita akan memasukkannya pada command prompt untuk mengeceknya. Di sini kita klik PC 1 untuk melanjutkan perintahnya. Kita ke command prompt, tulis ftp.jarcom.com. Nah, di sini username kita tulis Cisco. Lanjut ke passwordnya sama, yaitu adalah Cisco. Nah, jika sudah login in, berarti ini sudah berhasil. Lalu lanjut pada laptop 0, kita lakukan hal yang sama. Kita tulis ftp.jarcom.com. Lalu kita klikkan username-nya sama, itu adalah Cisco, dengan password yang sama, itu Cisco. Nah, sudah login in, yang berarti simulasi DNS ini sudah berhasil dan sudah selesai. Maka dari itu, sekian penjelasan saya tentang web server dan DNS serta simulasinya pada Cisco Packet Tracker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.